Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya izin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Evaluation of Usability and Security Perceptions, a Case Study in Sectors Handling Confidential Information, oleh saya Jihadinul Akbar dan Mas Muhammad Muktia Barisahya. Latar belakang dari penelitian ini adalah tentang sektor-sektor yang menangani informasi sensitif yang saat ini menghadapi risiko siber yang terus meningkat. Meskipun email terenkripsi dapat menawarkan keamanan yang kuat, adopsinya sejauh ini masih cukup terbatas, terutama karena kendala kegunaan atau usability. Tujuan penelitiannya, kami ingin mengevaluasi bagaimana persepsi dari profesional di bidang intelijen, keamanan siber, dan perpajakan terhadap kemudahan penggunaan dan keamanan layanan email terenkripsi, khususnya ProtonMail dan TutorMail. Lalu berikut metodologi singkat yang kami adaptasi dari masing-masing sektor. Kami melibatkan 5 partisipan, berarti ada total 15 responden dari penelitian ini. Mereka diminta untuk menggunakan layanan email terenkripsi secara langsung. Jadi penelitian ini menggunakan survei dan task-based simulation untuk mengoleksi datanya, lalu dianalisis dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Dari 15 responden tersebut, 10 menggunakan ProtonMail dan 5 diantaranya menggunakan TutorMail. Berikutnya terkait demografik responden. Pengalaman responden dalam bekerja di bidangnya, kami membaginya menjadi 3, antara 1-5 tahun, 6-10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Dari keseluruhan responden ada 66% yang bekerja di bidangnya selama antara 1-5 tahun. Lalu 20% di antaranya 6-10 tahun, dan 13,3% di antara 15 responden itu sudah bekerja di bidangnya lebih dari 10 tahun. Lalu kalau melihat dari sisi seberapa sering mereka menggunakan email, 8 di antara 15 responden menggunakannya beberapa kali dalam seminggu, 4 di antaranya menggunakan beberapa kali dalam sehari, dan 3 di antaranya menggunakan email setiap hari. Hasil penelitiannya ditampilkan pada bagian berikut. Jadi penelitian ini kami lakukan dengan kami mengambil data dari survei menggunakan Likert scale dengan skala 1-5. Dari sisi pentingnya confidentiality dan authenticity, confidentiality nilainya 4,87/5, authenticity nilainya 4,8/5. Dari sisi seberapa familiar mereka terhadap enkripsi, nilainya 4/5. Lalu seberapa yakin mereka terhadap end-to-end encryption, nilainya 3,93/5. Lalu ada terkait kekhawatiran terkait pengawasan baik dari government atau dari pihak ketiga, itu juga dinilai nggak terlalu tinggi juga, tapi nggak rendah, dinilai 4,2/5 dan 4,33/5. Dari sisi kemudahan penggunaan nilainya 4,67/5, dan dari sisi key management usability, jadi penggunaan key managementnya 4,13/5. Kami juga selain menggunakan Likert scale, kami juga melakukan survei terkait 3 poin ini. Dari sisi efisiensi waktu, penggunaan email ini kira-kira kurang lebih dari 9 responden beranggapan bahwa yang dienkripsi ini memiliki waktu yang penggunaan yang nggak terlalu berbeda dengan email biasa. Sementara 4 orang mengaku ini lebih lama daripada email biasa, sedikit lebih lama dari email biasa, dan 2 orang beranggapan bahwa
penggunaan email enkripsi bahkan lebih cepat daripada email biasa. 3. Lalu melanjutkan ke feature adoption. Jadi seberapa mungkin teman-teman responden ini akan mengadopsi penggunaan email terenkripsi. Dari 10 mengatakan bahwa mungkin iya, 5 di antaranya mungkin tidak. Tapi tidak ada seorang pun yang mempertimbangkan untuk menggunakannya secara rutin. Lalu terkait keyakinan apakah ada error atau tidak, 11 orang sangat yakin tidak ada error, 1 orang tidak yakin apakah ada error atau enggak, 3 orang tidak ada merasa tidak ada error. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh Mas Bari terkait diskusi dan conclusion. Silakan Mas Bari. Baik, terima kasih Mas Jihad. Jadi tadi telah dijelaskan ya oleh Mas Jihad terkait background, kemudian bagaimana metodologi penelitian yang telah kami lakukan dan juga hasilnya. Nah, dari hasil yang didapatkan dari penelitian kami tersebut, kami melakukan beberapa diskusi atau pembahasan lebih lanjut terkait hasil yang sudah didapatkan tadi. Nah, dari hasil pembahasannya meliputi yang dapat dilihat pada poster ini. Jadi kami melihat perbandingan persepsi kegunaan dan keamanan di antara para pegawai atau responden yang telah kami ajak untuk penelitian ini. Jadi dapat dilihat untuk semua profesional ini memprioritaskan keamanan email dengan skor tadi, skor yang lumayan tinggi, hampir mencapai skor 5, dari 1 sampai 5 hampir mencapai skor 5, yakni untuk kerahasiaan ini mereka merasa penting dengan skor 4,87. Kemudian authenticity atau keaslian dari pesan yang mereka kirim itu mereka menganggap penting juga dengan skor 4,80. Kemudian mereka juga merasa mudah mengirim email terenkripsi dengan email yang telah kami coba praktekkan, ajukan untuk mereka praktekkan atau responden praktekkan. Mereka merasa mudah menggunakannya dengan skor 4,67, dan mereka sebagian besar merasa lebih aman karena proses otomatisasinya. Selanjutnya, pembahasan lanjutan ini meskipun pemahaman enkripsinya sudah baik, kemudian tapi manajemen kunci juga masih menjadi satu tantangan di sini. Jadi di sini nilainya belum sampai nilai yang 5 gitu mungkin ya. Jadi kami menganggap ini masih menjadi satu tantangan, sama seperti pada penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian Confidante, kemudian penelitian terhadap penggunaan email enkripsi yang lainnya. Itu permasalahan manajemen kunci masih menjadi tantangan. Itu kan hal tersebut dapat dilihat dari mereka mungkin mencari bagaimana sih cara mengenkripsinya, bagaimana mereka melihat di email si Tutamel ini gimana sih cara menggembok pesannya gitu kan, fitur kuncinya tuh di mana gitu kan, kemudian menyimpan kuncinya bagaimana, itu mereka masih, beberapa responden masih merasa menjadi satu tantangan gitu. Kemudian di sini kami juga menyoroti familiaritasan atau kepopularitasan perbandingan dari ProtonMail dan Tutamel, karena di sini sih kami melihatnya dari 2 email yang kami ajukan, kebanyakan responden itu mengambil atau mempraktekkan email ProtonMail karena mungkin merasa mereka udah biasa pakai ProtonMail, atau mungkin lebih sering atau pernah lebih terdengarnya itu didengar terkait email ProtonMail gitu dibandingkan Tutamel. Kemudian diskusi selanjutnya itu kami membahas hubungan antara makalah Confidante yang menjadi adaptasi dari penelitian ini. Jadi di sini apa sih hubungannya antara penelitian kami dengan paper Confidante? Jadi paper ini atau penelitian kami ini menguatkan masalah utama yang ada di Confidante, yakni masalah manajemen kunci. Jadi seperti yang disebutkan di sebelumnya tadi, bahwasannya walaupun walaupun sudah
pemahaman enkripsi sudah baik, namun manajemen kunci yang menjadi tantangan tadi masih menjadi tantangan utama atau masalah utama. Kemudian fokusnya juga di sini kami juga hubungan dengan paper confidentiality sebenarnya menyoroti fokus respondennya, yakni di mana di confidentiality kan memilih atau merekrut responden dari kalangan profesional yang menangani informasi sensitif. Nah, kami juga sama. Kami juga merekrut atau mengajak responden yang menangani informasi sensitif. Bedanya kalau di Confidante, di paper Confidante mereka menggunakan mengajak profesional di bidang lawyers dan jurnalis. Nah, kami di sini mengajak responden dari pegawai intelijen, kemudian keamanan siber dan pegawai perpajakan yang juga mereka ini menangani informasi sensitif. Demikian. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari penelitian kami ini, kami dapat melihat pentingnya bagaimana persepsi dari masing-masing pegawai yang menangani hal sensitif atau informasi sensitif ini tentang pentingnya keamanan, kemudian bagaimana mereka itu merasa nyaman menggunakan email terenkripsi tersebut. Kemudian selain itu kami juga melihat bagaimana kekhawatiran mereka terhadap penyedia layanan, kemudian potensi akses pemerintah, dan kalau di sini kami sih menuliskannya metadata exposure, bagaimana mereka merasa khawatir terhadap hal tersebut. Dan juga yang menjadi catatan lagi bahwasannya di sini kami menyoroti permasalahan key management yang masih menjadi tantangan kegunaan dari penelitian penggunaan email terenkripsi. Kemudian yang di bawah ini kami menyertakan main referensi utama, yakni paper Confidante, kemudian ini ada dari ProtonMail, kemudian TutamaMail. Mungkin demikian paparan presentasi poster dari kami. Dari Mas Jihad mungkin ada tambahan, Mas? Mohon izin Mas Fahri, Ya. mungkin perlu ditegaskan lagi bahwa responden yang kami ajak dalam penelitian ini itu adalah pegawai-pegawai di bidang pemerintahan di sektor publik pemerintahan di Indonesia. Mungkin itu aja sih Mas, yang membedakan dari papernya Confidante. Iya, oke. Baik Mas Jihad. Mungkin itu aja Mas Jihad ya, tidak ada tambahan ya. Ya, Kalau tidak ada sudah tambahan, cukup itu aja. ya. Mungkin itu paparan poster penelitian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Silakan untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab nanti di kolom komentar. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.